Selamat pagi Alpha Omega Church. Woo! Sama-sama kita puji dan muliakan Tuhan tempat ini, come on. Mari kita semua bangkit berdiri, yo! Woo! Yo, nyanyikan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Yes, Lord. Let's shout together, semua alasanku. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri pujian bagi Tuhan kita, come on. Yes. Woo. Kita nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama ya, kita nyanyikan lagu ini. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Come on! Woo!
Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang kami setia ya Tuhan. Thank you Lord. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu Yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Come on Alpha Omega Church, a little bit more this morning. Praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang terdukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, dengan kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kepembuat mujizat sejati. Pagi hari ini di tempat kita masing-masing, apapun keadaan kehidupan kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan pembuat mujizat. Yang mustahil itu justru adalah apa yang Dia lakukan buat kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini Dia ada buat saudara dan saya. Dia ada buat kita. Dan Dia intentionally, secara sengaja, Dia pengen mendekatkan dirinya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini boleh kita responi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Boleh saja kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sebagai lambang bahwa kita membuka hati kita buat Tuhan. Mulai kita buka mulut kita keluarkan suara kita. Mulai kita berdoa sama Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sampaikan apa yang menjadi keperluan kita di hari-hari ini. Atau Anda mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan kata-kata dan bahasa kita masing-masing bagi hari ini. Kemudian setiap hati dan setiap pribadi kita connect dengan Bapa kita yang di sorga bagi hari ini. Oh Jesus, 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 Kau yang kami perlu. Oh ya Tuhan, oh Jesus, You're everything that we need. Hallelujah. Nobody else like You. Tiada sepertimu. Oh, Shikirio yarala 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 parashande. No. Shirio yeri 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 yarala yarala bashane. Oh Jesus. Kamu tetap berdoa, terus berdoa kepada Tuhan bagi hari ini. Shikitirio yarala 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 rabasheni yarala rabaho. Shikitiri yarala takari yarala 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 rabasheni. Oh, we love You, we love You, we love You, Jesus. Shikirio yarala rabashandere. Terima kasih Tuhan. Thank You for who You are, Jesus. Tak berubah Engkau Tuhan, never changing, ever faithful. Selamanya setia Engkau Tuhan. Selalu ada bagiku. Jesus.
tempat ini kau diambil dengan hadirat. Katakan dari hati kita. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diambil dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama dari hati kita katakan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diambil dengan hadirat-Mu. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. So di pagi hari ini Tuhan, itu yang menjadi ungkapan hati kami. Bertahtalah di tengah-tengah kami. Berkati setiap pribadi hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi masing-masing. Karena kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersyukur untuk kehormatan, kesempatan. Kami boleh menyanyi, kami boleh berdoa, kami boleh menyembah. Dan Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berpesan, Tuhan sendiri yang mengerjakan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Memberikan damai, memberikan kekuatan, memberikan koreksi, membentuk setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Dan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka diri kami buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini sama-sama boleh teriakan wuhuu. Lebih kencang lagi dong teriakan wuhuu. Oke, sebelum kita duduk boleh kita noleh ke orang depan, belakang, kiri, kanan sekitar kita. Kasih tos buat mereka, kasih smile buat orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum kita duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, if you don't mind boleh kayak agak ngisi yang depan supaya kita tidak usah yang membelah laut ya kita ya di antara kita pagi hari ini gitu. Nanti kayak yang membelah laut jadi kayak sulit sekali gitu. Saya sih mau banget maju, cuman kalau saya maju wajah saya nanti jadi nggak kelihatan karena lampunya udah nggak bisa dipindah gitu. Jadi boleh so sorry pagi hari ini boleh kayak maju kayak misalnya kayak 3 baris gitu. I think that would be so great. Thank you so much buat Anda yang sudah mau bergerak dan sudah mau maju. Terima kasih banyak-banyak. Oke, so make yourself comfortable. Yang di belakang boleh deh kayaknya. Ini yang di depan masih kosong supaya kita tidak yang membelah laut gitu. Sulit aku kalau harus ke situ. Boleh dong. So sorry. We don't usually do this. Cuman kayak ya nih since kayak yaitu ada terbentang jarak dan lautan api di antara kita. Oke, if you have done that, kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini dan kemudian kita akan lanjut ke acara yang berikutnya. Thank you Alpha Mega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa.
What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Di suatu kota kecil yang damai, hidup seorang pemuda bernama David yang gigih mengejar kesuksesan. Dia bekerja keras, mencapai banyak pencapaian, dan memiliki kehidupan yang membuat banyak orang kagum. Namun, di balik senyumnya, David merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, dia menerima undangan dari Alpha Omega Church untuk menghadiri seri baru berjudul Significant Life. Menjalani hidup bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan, menjadi kaya, atau menjadi besar. Tetapi kita juga harus punya hidup yang bermakna dan menjadi signifikan. Namun, menjadi signifikan yang kita pikir kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di bulan Maret, Alpha Omega Church akan memasuki seri yang baru yaitu Significant Life. Kita akan sama-sama belajar menjadi signifikan sesuai dengan rancangan yang Tuhan mau. Jadi, jangan lupa ajak kawan-kawan kalian semuanya and see you di seluruh Alpha Omega Church. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa semuanya pagi hari ini. Thank you so much. Oke, selamat pagi semuanya. Oh, boleh kita coba sekali lagi pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Asik gitu dong, baru semangatnya Alpha Omega Church Jakarta. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, khususnya di weekend ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Weekend ini merupakan weekend yang cukup padat jujur aja buat kita di AOC di Jakarta. Di hari Kamis kemarin, we just did a worship night. Kalau ada dari antara Anda yang hari ini datang because of that, thank you so much. Buat Anda yang kemarin gak sempat hadir, it was a really powerful night. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat semua kawan-kawan yang juga udah terlibat. It was really good. Walaupun traffic gila banget, hujan keras juga sampai jam 8.30 waktu itu kayak masih ada yang nyusul-nyusul gitu sih. Jadi it was really fun dan maksudnya bukan hanya itu aja, tapi banyak orang dan banyak kehidupan mereka juga merasa terjamah. Ada banyak sekali orang yang dipulihkan dan lain sebagainya. So it was really powerful. Terus kemudian di kemarin sore, di hari Sabtu sore, kita yang cewek-cewek di Alpha Omega Church Jakarta, kita kumpul bersama-sama dalam acara namanya Women's Talk. Dan kita ngobrolin gimana sih jadi orang perempuan yang tahu tujuan hidupnya. Dan kemarin merupakan momen yang buat saya secara pribadi it was so sweet. Dan maksudnya tuh di rumah sendiri tapi kayak gimana ya, kayak maksudnya tuh very intimate dan maksudnya it was really very inspiring. Dan kemudian di hari ini kita bisa juga lagi kumpul sama-sama dan ada banyak sekali orang yang terlibat dalam berbagai hal. Jadi boleh kita kasih tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman kita yang agak panjang ya tepuk tangannya karena panjang nih hari-harinya ya pelayanannya dan usahanya dan dari mereka semua. Jadi ada banyak sekali orang yang mempersiapkan ini supaya ini bisa terjadi, supaya kita bisa dengan nyaman dan santai duduk. Ada banyak orang yang lari-lari dan you know they're doing their very best. Dan di beberapa waktu ke depan nanti Women's Talk ini akan kita bawa di Surabaya juga, kemudian di Alpha Omega Church yang di Palangkaraya juga di bulan depan.
So minta supportnya karena kota-kota yang lain juga mensupport selama 1 minggu ini kita ada di sini. So di minggu-minggu yang akan datang dalam banyak hal lain yang sedang terjadi dan akan dikerjakan, please support. Anda bisa support melalui doa, Anda bisa support lewat mungkin terlibat, lewat mau bantu apa sesuatu kalau Anda mau. Dan juga kita juga bisa support salah satunya secara keuangan. Nah di momen ini kita diberikan kesempatan dan kehormatan untuk kita memberikan persembahan, yaitu mensupport apa yang sedang Tuhan lakukan baik di dalam gereja ini maupun melalui gereja lokal ini lewat memberikan persembahan. Nah saya mau remind bahwa di Alpha Omega Church Anda tidak dipaksa untuk memberi, tapi kami hanya ingin memastikan kami menyediakan kesempatannya kalau Anda mau terlibat di dalamnya. So hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan Anda. Kalau Anda mau memberi secara tunai atau cash, udah ada amplop di setiap tempat duduk masing-masing. Anda bisa masukkan uang Anda ke sana, nanti Asher akan bantu kumpulkan. Atau Anda bisa scan QR code yang ada di amplop atau ada di layar ini, atau juga transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini dan juga ada di amplop. Oke, kita akan siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa. Setelah itu Asher akan bantu kumpulkan persembahan kita. Oke, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang terus bergerak di tengah-tengah kami. Dan terima kasih kalau Tuhan itu gak berhenti dengan hidup kami. Dan terima kasih kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengajak kami untuk berpartner bersama dengan Tuhan di dalamnya. Thank you for the honor. Dan hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Buat sebagian dari kami mungkin ini udah jadi gaya hidup dan kebiasaan kami. Buat sebagian kami yang lainnya Tuhan mungkin ini adalah pengorbanan. Ada banyak hal yang harus kami rearrange dan untuk kami bisa melakukan ini. Buat sebagian dari kami yang lain mungkin kami belajar dan kami mencoba untuk kami memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi biarlah kami hari ini memberi bukan hanya sekedar supaya Tuhan memberkati hidup kami. Karena itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi kami mau memberi sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau dipermuliakan dalam keuangan kami juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita memasuki bagian terakhir dari satu seri yang udah kita obrolin selama 1 bulan terakhir ini. Kita ngobrolin tentang rich family, poor family, tentang keluarga. Bukan tentang siapa yang keluarganya lebih kaya atau miskin secara materi, bukan. Tapi lebih ke secara kualitas dan secara relationship. Dan kita melihat kenyataan-kenyataan yang bisa terjadi dalam setiap relationship dan setiap keluarga. Nah di minggu yang pertama, saya review dikit ya. Di minggu yang pertama kita bahas tentang miskomunikasi. Bahwa miskomunikasi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan ternyata komunikasi itu adalah perjalanan dan pelajaran seumur hidup. Kemudian di minggu yang kedua kita belajar menghadapi ketidakcocokan. Ternyata selama ada manusia akan selalu ada ketidakcocokan. Tapi ternyata kita belajar bagaimana kita mencocokkan diri lewat anugerah Tuhan. Kemudian di minggu yang lalu kita membahas tentang menghadapi ketidaksetiaan. Ya kan, bahwa tidak setia itu bisa terjadi kepada siapa aja. Diri kita bisa gak setia, orang lain juga bisa gak setia. Tapi kemudian kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, problems dan konflik itu sesuatu yang normal banget dan bisa selalu, saya rasa selalu sih ya, terjadi dalam setiap keluarga. Baik antara kakak adik, antara orang tua dengan anak, antara suami istri, pasangan atau apapun deh, masalah tuh bisa terjadi. Nah seorang peneliti menemukan ada 3 hal yang selalu orang lakukan dalam kebanyakan masalah keluarga. Nih kebanyakan lah ya gitu. Apa sih yang biasanya kita lakukan? Dan hari ini kita ngeliat perusak dalam setiap masalah keluarga. Yang pertama tuh biasanya gini, orang tuh bisa jadi marah dan bisa jadi jengkel. Ya kan, ada yang pernah marah dan jengkel? Boleh angkat tangannya.
kayak langsung sungkan ngaku ya. Kayak iya sih gue sih. Ya kan saya sih juga pastilah sering banget ya marah dan jengkel. Dan marah dan jengkel tuh bentuknya bisa macam-macam. Ada orang yang mungkin lebih meluap-luap, orang yang langsung meledak-ledak gitu semuanya dilampiaskan, dia ngomong gitu kayak istilahnya tuh tembak tuh di gitu. Tapi ada orang yang jengkel dipendem dan dia diem aja gitu kayak oh kayaknya dia nggak apa-apa gitu. Tapi terus kemudian dia tersakiti lagi dan lain sebagainya. Nah ini membawa kepada kita common problem yang berikutnya dalam kehidupan setiap orang. Karena setelah mereka marah dan mereka jengkel, kemudian masuklah yang kedua ini. Benih pikiran negatif. Oke, benih dulu nih, benih pikiran negatif. Karena gini, pikiran negatif kita itu bisa menyebarkan chemistry negatif kepada orang sekitar kita. Kalau kita udah jengkel sama satu orang, maka apapun yang orang itu lakukan pasti akan salah. Iya Pak ya, iya banget. Ya kan, misalnya kita udah jengkel gitu sama orangnya. Terus habis itu suatu kali waktu ketemu dia senyum. Bisa kan kita mikir, kali ini aja dia senyum, mau apa lagi dia sama gue. Ya kan, kali ini aja senyum, pasti ada maunya nih, mau minjem duit nih kayaknya nih. Ya kan, mau pura-pura nih, mulai-mulai nyapa nih gitu kan. Terus kita, tapi kalau misalnya dia gak senyum, kita mikir apa? Tuh kan, gak nyapa lagi kan? Gitu emang tuh orangnya gitu. Jadi senyumnya salah, gak senyum juga salah gitu. Atau karena kita tuh sudah ada benih pikiran negatifnya, jadi apapun yang dia lakukan itu pokoknya jadi keliru dan jadi negatif gitu. Nah kalau suasana tuh udah makin kacau, maka kebanyakan orang, mungkin gak semua nih ya, cuman kebanyakan orang akan mulai gini, ngobrol sama temennya. Ya kan, kita pengen cerita gitu sama orang. Orang macam-macam sih, ada yang bisa dipendam sendiri, ada yang bawaannya tuh kayak harus cerita gitu, harus ngomong gitu sama orang. Nah saya salah satu yang kayak gitu, saya harus ngomong ngedumel gitu ke seseorang. Biasanya suami saya itu tempat sampah saya. Jadi kita cerita gitu kan ke kawan kita, ke teman kita, atau keluarga, atau ke pasangan, atau ke siapalah gitu pokoknya. Kalau misalnya itu jadi lebih parah dan keadaan kita juga jadi lebih parah, mungkin we need a professional help dan lain sebagainya. Nah jadi 3 hal ini tadi ya kan yang ada di sini ini sering kita lakukan dalam kebanyakan masalah keluarga. Nah kenapa sih kok 3 hal ini penting untuk kita perhatikan? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, respon kita terhadap masalah menentukan masa depan kita dan keluarga kita. Kita ucapkan dulu sama-sama ya, andanya kita ganti dengan kita ya. 1, 2, 3. Respon kita terhadap masalah menentukan masa depan kita dan keluarga kita. Oke, sekali lagi ya, bareng-bareng yang lebih kencang ya. 1, 2, 3. Respon kita terhadap masalah menentukan masa depan kita dan keluarga kita. Itu baik secara pribadi maupun juga bersama-sama. Nah kalau respon kita itu jelek, maka masa depan kita akan makin buruk dan keluarga kita makin hancur. Kalau respon kita baik, maka masa depan kita juga baik dan keluarga kita juga bisa makin kuat. Kemarin di Women's Talk kita juga bahas tuh gitu, bahwa purpose atau apapun yang kita pilih itu mempengaruhi banget gitu ke dunia di sekitar kita. Nah jadi hari ini saya pengen fokus ke 3 respon yang kayaknya punya dampak banget nih di setiap permasalahan keluarga. Nah karena tadi salah satu yang kita bahas adalah waktu kita tuh ada problem. Ada beberapa orang yang bawaannya tuh cerita gitu ke seseorang gitu kan, ngobrol sama seseorang. Nah yang perlu kita pertanyakan yang pertama adalah gini. Kalau kita tuh ngobrol sama seseorang, yang pertama yang perlu kita pertanyakan adalah gini. Who is really your friend? Siapa sebenarnya teman kita? Karena gini, biasanya kita akan ngobrol kepada orang yang mau dengerin kita. Pastilah, ya kan? Kalau orangnya nggak mau dengerin, ya ngapain gue ngomong sama lu, ya kan? Ke orangnya pasti mau dengerin kita gitu. Itu penting banget untuk kita didengarkan. Nah, tapi kemudian waktu kita nih cerita, karena kita ini kan lagi jengkel nih ya. Pasti yang diceritakan adalah pihak yang satunya itu salah, kita ini yang jadi korban. Seringkali gitulah, ya kan pasti saya juga lah kalau cerita sama orang, tahu gak sih dia tuh nyebelin banget. Padahal aku udah 1, 2, 3, 4, 5, tapi kok dia tuh tetap juga bisa ya gitu. Sama ya kan saya juga gitu. Jadi yang terjadi adalah seringkali kayak gitu.
Oke, kita akan mungkin bilang gini, ya aku tahu sih aku juga salah, tapi ya kan, aku tahu sih aku juga ada kurangnya, tapi wah dilanjutin lagi, masa ya dia itu gini. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah kawan kita ini atau pihak yang kita ceritain ini responnya kayak apa. Kalau dia hanya mendengarkan kita kemudian dia langsung draw conclusion terhadap pihak yang satunya, kita kudu hati-hati. Duh, kok bisa? Karena gini, kalau boleh jujur, dia ini status pertemanannya dengan Anda perlu dipertanyakan. Lu kok bisa? Kan dia teman saya, harusnya dia memang bela saya dong. Ya kan, kalau dia teman kita harusnya dia tetap bela kita dong. Oke, dia adalah pendengar yang baik, no doubt. Ya kan, he's a loyal friend to you, no doubt. Tapi tunggu dulu. Karena gini, kita bukan hanya butuh kawan yang ya pokoknya gua sih support elu 1.000.000%. Cie 1.000.000% ya kan sampai segitunya pokoknya. Tapi kita juga perlu kawan yang seperti ini. Yang kadang-kadang tuh gak kita sukai. Karena kenyataannya gini, kita lihat dulu ya. Amsal 27 ayat 16 dari terjemahan sederhana Indonesia. Oke, kita baca dulu bersama-sama ya dengan suara yang keras biar jelas. 1, 2, 3. Seorang sahabat memukul dengan tujuan baik. Tetapi seorang musuh memeluk dengan maksud tersembunyi. Jadi gini, kita bukan hanya butuh orang yang ya gak apa-apa gue support lu 1.000.000% pokoknya. Iya tapi gue lagi kepengen ini nih kayak terjun ke jurang. Iya gak apa-apa terjun aja ke jurang pokoknya I support you 1,000,000%. Wah ini kayak mohon maaf kawannya agak bego atau gimana. Tapi kadang-kadang dia harus apa? Dia harus tarik kita. Enggak gitu konsepnya bro. Enggak gitu konsepnya sis. Enggak gitu konsepnya beb ya kan. Enggak gitu konsepnya. Kamu jangan gitu itu salah. Harus ada orang-orang kawan-kawan yang berani untuk apa sih koreksi kita. Karena kalau kita cuman iya memang orang itu annoying iya. Memang orang itu gini memang orang itu gitu. Tapi kemudian kita terus berada di path yang bisa jadi keliru. Gitu. Jadi kita bukan hanya butuh orang yang mendengarkan, mengerti, ya kan? Atau cuman oke, iya memang gitu atau I support you 1,000,000%. Tapi kita juga butuh kawan yang kadang-kadang memukul, kadang-kadang ngasih tahu, kadang-kadang menegur, mengkoreksi. Karena justru tujuannya adalah baik gitu. Nah sehingga gini, saya pengen ngajak kita untuk kayak visualize ini sedikit ya. Ada 3 orang yang akan membantu kita supaya kita bisa lebih memahami ini semua di hari ini. Boleh teman-teman maju ke depan. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat kawan-kawan kita ini. Oke. Sudah ganti dalamnya langsung kulit. Oke, tadi sebenarnya Kak Fajar ini bajunya warnanya kan lain ya gitu. Terus sempat kita mikir oke, kalau gitu langsung aja gitu atasnya gitu. Tapi kita takut kalau misalnya warnanya itu tembus karena ya gitulah membersihkan kulit lebih gampang daripada membersihkan baju yang ini. Nah sehingga gini, saya pengen ngajak di momen ini kita tuh ngerenungin kembali waktu kita tuh ngalamin masalah gitu ya. Terus kemudian kita tuh curhat sama teman kita, kalian di situ apa di sini lebih Oke, nah jadi di poin ini ya coba kita lihat ya sama-sama ya. Bahwa gini, bajunya Kak Fajar ini adalah polos melambangkan kehidupannya yang polos nggak? Enggak, maksudnya gini oke. Dia ini jadi orang yang mungkin dia itu ya lagi ada masalah gitu kan. Dia lagi ada problem terus kemudian dia cerita nih sama temennya nih namanya Timmy. Ya kan dia cerita sama Timmy. Tim gue lagi ada begini ya kan. Nah kemudian Timmy waktu dia itu kasih masukan atau dia memberi input dan sesuatu ragu-ragu ya. Gak apa-apa kulit lebih gampang bersihin daripada baju. Gak canda. Oke. Jadi dia akan, benar. Waktu dia kasih tahu, iya Fajar kamu harusnya gini gitu. Tembus ya? Iya. Beneran ya? Berarti
pilihan yang tepat ini tadi kita karena membersihkan kulit lebih gampang dari kalau itu luntur di baju. Anyways, jadi dia akan kasih tahu kan, oh ini loh Jar, lo harusnya begini gitu. Atau problem yang lain gitu. Coba dengan misalnya warna yang lain gitu. Oh nih, oh dicuci dulu. Makin masuk nih kayaknya nih gitu. Makin mantap, nggak apa-apa. Oke. Jadi dia akan kasih tahu lagi, oh kalau problemnya itu kayak gitu, maka wah iya sih benar ini harus begini, kalau tidak kita ya. Maka dia akan, oh ini harusnya tuh begini. Nah kalau misalnya dia ini cuman ngawur, Anda lihat gak dari tadi? Si Efron ngapain? Nunjukin kan, lo pakai itu aja lo. Ya itu lu pakai itu aja, ya lu pakai itu aja lo. Karena begini, kelihatannya dia ini kayak kelihatannya mempengaruhi gitu ya. Cuman sebenarnya gini, kalau dia ini adalah a friend with godly counsel, ya kan, dengan prinsip firman Tuhan, maka dia nggak bergerak sendiri, tapi dia mendengar apa yang Tuhan arahkan kepada dia. Nah makanya dari tadi warnanya diarahin nih gitu. Nah, naruhnya di kenapa? Iya ntar cuci. Nah jadi Efron ini ibaratnya pribadi Tuhan yang ini kasih tahu, ini loh kamu kalau kasih tahu teman kamu, godly counselnya tuh seperti ini. Gitu, nasihat yang harus kamu beri tuh seperti ini. Jangan cuma ngawur ya kan, dari tadi kan dia bisikin kan, ya yang itu dulu, ya yang itu, terus ya habis itu yang itu. Dituntunin satu-satu kan, dituntunin satu-satu. Terus habis itu ini warna berikutnya nih yang ini gitu. Nah, geli ya. Posisinya di situ lagi lu tim gimana sih kak? Oke. Nah jadi dia akan tuntun terus berikutnya setelah itu berarti kamu pakai yang ini ya kan untuk ke situ. Nah di sebelah situ ditumpuk ya kan, kasih tahu ditumpuk. Kayaknya lu kurang naik ke sana. Nah banyak. Art asik. Oi. Oke, udah. Art nih bisa dipajang di lantai bawah. Habis ini dimuseumkan di lantai M, di lantai bawah. Oke. Jadi gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadinya ya kan dia kan putih warna bajunya. Terus kemudian dia kayak iya ya ada problem. Dia cerita ke temennya, gue lagi ada gini. Nah temennya bukan hanya sekedar oh ya udah pokoknya nih gue campur nih semua cat nih warnanya terus taruh aja di sini. Tapi if he has a godly counsel, dia akan dengar arahan dari Tuhan. Ini dulu ya gitu. Oh ya terus habis itu kamu jangan asal, jangan main campur semua. Ini di sini. Terus Anda lihat kan yang terakhir ditata dulu ya di situ aja banyakin. Karena apa? Bukan hanya bergerak sendiri tapi mendengar suara Tuhan yang kemudian bisa melakukan ini. Karena apa? Setiap kata-kata yang misalnya kita adalah the counsel yang kita ucapkan itu mewarnai hidup orang. Atau setiap kata-kata yang orang ucapkan itu juga berpotensi mewarnai kehidupan kita. Nah sehingga yang mana atau counsel yang seperti apa yang mau kita izinkan untuk mewarnai setiap kehidupan kita. Dan kita mau terima gak kata-kata Tuhan yang merubahkan kehidupan kita. Dan by the way ini warna-warna ini bukan ngasal sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kok kita pakai ke 5 warna ini? Ada yang pertama tadi apa dulu? Biru dulu ya. Biru dulu, ungu, merah, hitam, terus putih. Biru itu melambangkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ungu itu menggambarkan bahwa Yesus adalah raja. Warna merah itu menggambarkan Yesus itu anak domba yang dikorbankan.
Warna hitam itu menggambarkan Yesus adalah manusia yang menanggung semua dosa kita semua manusia. Dan putih itu melambangkan bahwa Yesus itu tidak berdosa dan dia mencuci bersih kita semua jadi putih seperti salju. Nah sehingga all these counsel, semua yang kita ucapkan atau semua yang diucapkan orang lain ke kita, itu mewarnai hidup kita bahkan sampai tembus ke kulit-kulitnya. Habis ini dia harus cuci, ya kan? Segitunya dampaknya serius. Geli lagi dia ya tadi ya kan? Segitunya dampaknya, makanya kita harus perlu berhati-hati dengan who is really our friend. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat ketiga kawan-kawan kita ini. Terima kasih banyak ya, thank you. Silakan dicuci badannya, maksudnya yang dicuci bukan kaosnya. Nah sehingga gini, kita juga perlu memperhatikan gitu, kita sendiri itu memberi masukan yang seperti apa dan kita tuh diberi masukan yang seperti apa orang-orang lain. So ketika ada seorang konselor dia tuh duduk sama ibu yang lagi capek ngurusin anaknya gitu. Anaknya tuh udah gede, udah lulus kuliah tapi she can't handle the child. Terus ibu ini ya pokoknya dia pusing lah gitu ya. Akhirnya terus cerita ke konselor ini dengan begitu luar biasanya si ibu ini. Konselor ini mendengarkan gitu-gitu. Terus di akhir sesi dia kasih beberapa kasarannya PR lah gitu ya. Yang bisa dilakukan baik untuk anak ini maupun juga hal-hal yang perlu diperbaiki oleh si ibu ini. Begitu konselor ini mengucapkan apa yang perlu diperbaiki oleh si ibu ini, langsung matanya melotot, dia ngamuk, dia bilang, hah kok jadi gue yang salah? Kok jadi aku yang harus usaha ekstra? Kok jadi aku yang harus gini gitu? Dia gak mau disalahin. Padahal dia lupa bahwa sebuah masalah itu bisa terjadi. Gak mungkin hanya karena satu pribadi aja. Tapi kedua-duanya juga bisa berkontribusi dalam problem itu gitu. Nah berapa dari kita yang seringkali kayak gitu. Jujur dalam hati aja deh, kalau angkat tangan kan sungkan kita ya. Kita juga seringkali kayak gitu. Ya kan, padahal gini, relationship itu works many ways. Ya kan, dua hubungan itu works both ways. Tapi banyak relationship akan works many ways. Nah sehingga kesalahan itu bisa terjadi bukan hanya sekedar orang lain, tapi kadang-kadang juga dari diri kita. Maka sekali lagi, jadilah kita tuh orang yang mau dibentuk, mau dikoreksi, tapi sekali lagi perhatikan counsel yang seperti apa yang sedang kita terima. Bukan hanya sekedar sahabat yang oke-okein kita terus, tapi juga sahabat yang mau mengkoreksi dan mengingatkan diri kita. Karena kita perlu ingat bahwa gini, kita ini juga gak kebagusan gitu. Kita juga gak selalu benar. Ya kan? Dan itu yang perlu kita ingat dan gini, masalah yang berikutnya yang kebanyakan orang lakukan ketika masalah keluarga terjadi adalah benih pikiran negatif kan, tadi kita bahas kan. Nah waktu kita tuh jadi benci sama orang, waktu kita tuh jengkel sama orang dan kita bisa mikir semua yang mereka lakukan itu salah, ya kan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah kayak gini, disiplin pikiranmu. Oke, kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3, disiplin pikiranmu, disiplin pikiran kita sendiri. Kita baca dulu di Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-21. Oke. Kita baca bareng-bareng ya dengan suara yang keras dan semangat. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga gini, ayat ini tadi bilang buanglah. Buanglah pikiran-pikiran yang gak bagus, buanglah segala sesuatu yang kotor. Padahal kan bisa muncul lagi nih, ya kan pikiran yang keliru, pikiran yang negatif kan bisa muncul lagi. Tapi ini bicara dia dikatakan apa? Buanglah katanya. Berarti pas datang ya dengan sengaja kita buang, gitu. Orang tuh bisa taruh sampah sembarangan gitu kan, bisa taruh sampah tuh seenaknya.
Tapi pilihan kita mau biarkan sampah itu tetap ada di situ dan mengotori rumah kita, atau kita mau buang, maksudnya kita mau biarin di situ, atau kita mau buang sampah-sampah itu, ya kan? Nah, hidup tuh kadang juga gitu. Pas kita tuh lagi enak-enak menjalani kehidupan gitu. Kadang bisa ada aja gitu, orang tuh datang aja, lewat aja, ada aja problem aja gitu. Cuman ya itu pilihan kita untuk kita mau buang atau enggak gitu. Nah seperti gini misalnya, di Indonesia ini kan kita berhadapan sama yang namanya tuh debu. Benar gak? Jatuh lagi dia. Wah kurang kuat menopang, kurang kuat dia menopang sampah orang lain. Jadi kita tuh di Indonesia ya, nggak ada kan yang setiap hari kita bilang, debu please datang dong ke rumah saya gitu. Enggak kan, cuman ya di Indonesia kita dealing sama yang namanya debu. Nah setiap hari kita tuh harus sapu-sapu nih rumah kita gitu. Atau ya misalnya kayak, ya saya udah nggak sempet sih sapu-sapu. Yang kita lakukan adalah apa? Kita bayar orang lain yang bisa melakukan kegiatan itu, ya kan? Untuk sapu-sapu, untuk bersih-bersih supaya rumah kita bersih, tapi tetap effort kan? Kalau kita nggak begini sendiri, ya kan? Yang kita lakukan adalah kita keluar uang untuk supaya orang lain lakukan. Tapi ada effort yang dilakukan untuk supaya apa? Setiap hari disapuin, setiap hari dibersihin. Karena apa? Karena itu rumah kita, ya kan? Karena itu lapak kita. Nah dalam hidup seringkali kita tuh diem-diem aja. Tapi ada aja gitu orang bisa nyampah. Ya kan ada aja orang tuh bisa nggak tahu lah melakukan apapun gitu kayak ampun gitu amat sih lu gitu. Tapi tetap tanggung jawab kita kan. Nah tetap kan dia nggak siap nih yang ini. Menopang, kita berdoa buat kamu ya supaya kamu bisa lebih siap menopang sampah orang lain. Karena hidup emang gitu nak. Gitu. Jadi istilah gini, kita tetap harus sapu-sapu. Orang bisa nyampah, debu bisa datang dalam kehidupan kita, tapi tetap tanggung jawab kita untuk kita membersihkan hati kita, untuk kita mau buang sampahnya. Tetap effort kan? Kadang kita mikir enak ya orang gitu ya. Kita mah suruhnya ngampunin aja gitu. Kita disuruhnya mengasihi aja. Jadi inget netizen di komen saya. Anyways, tapi orang bilangnya gitu. Aduh enggak ini ya enak aja memang ngomongnya itu nih mbak motivator. Gampang kalau ngomong ya semua orang suruh ngampunin. Coba tuh rasain sendiri. Ya udah saking Anda tidak tahu hidup saya tapi tidak apa-apa. Anda juga lagi nyampah nih di lapak saya by the way. Ya kan tapi kita harus tetap apa bersih-bersih. Karena apa? Rumah kita sendiri dan lebih dari itu apa sih? Itu hati kita sendiri. So orang kadang bisa, aduh nganggur banget emang kehidupannya ya. Kadang-kadang gitu mungkin dia benar-benar kurang kerjaan gitu. Mungkin harus kita kasih dia kerjaan. Tapi ini semoga dia mau. Oke, sabar ya nak menanggung sampah orang lain. Ya saya nyampah di kamu juga sih. Gitu. Nah sehingga gini, kita yang juga harus bersih-bersih atas hati kita. Orang lain kadang enak banget ya ngomongnya kayak gitu. Orang lain enak banget ya tindakannya kayak gitu. Tapi seperti setiap hari kita nyapu di rumah atau setiap hari kita bayar orang lain untuk membersihkan rumah kita supaya rumah kita bersih, effortnya di kita. Sama juga kita bersih-bersih hati kita, effortnya juga di kita. Tapi yang merasakan manfaatnya juga kita. Kalau hati kita bersih, yang ngerasain manfaatnya dan menikmati itu semua kita. Kalau hati kita kotor dan penuh sampah dan kita biarin di situ juga, yang merasakan susahnya, rempongnya dan bau sampahnya, debunya juga adalah kita. Nah sehingga itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Disiplin pikiran dan hati kita. Makanya Paulus ngingetin gini, Filipi 4 yang ke-7 dia bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Terus dia ingetin, kalau mau ganti, karena harus diganti kan gitu. Ini semua sampah-sampah tuh dibersihin, diganti dengan ini loh dia bilang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, kita baca bareng, semua yang
benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Pikirkan semuanya itu. Ayat 9 bilang, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sehingga hidup kita tuh akan damai kalau kita mikirin itu tadi, yang mulia, yang adil, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, hidup kita enak, bahagia. Tapi kalau pikiran kita negatif, dongkol, ya kan, benci, hidup kita gak enak dan gak damai. Ya, sehingga bukankah itu yang sering terjadi dalam konflik keluarga? Ya kan, saat pikiran kita terhadap anggota keluarga kita itu negatif, hari ini yuk kita belajar sapuin. Kita belajar disiplin pikiran kita belajar buang itu semua. Nah, yang terakhir yang akan kita lihat. Ya kan, kalau kita udah disiplin dan lain sebagainya. Kalau kita udah melakukan yang kedua, maka yang ketiga ini akan lebih gampang. Gitu. Kita akan lihat berikutnya. Yang ketiga adalah gini, mengampuni. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3, mengampuni. Mengampuni itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan untuk kepentingan orang lain. Karena orang akan mikir, enak aja sono yang salah kita yang harus ngampunin. Enak aja sono yang bertindak kayak gitu, kita yang harus dealing with the process, kita yang harus menghadapi ini semua, gila capek banget lah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian serius. Tidak mengampuni yang ngerasain juga diri kita. Mengampuni yang ngerasain dampaknya juga diri kita. Sekali lagi kayak ya enak aja tuh Pastor Alicia ngomong, pernah ngalamin gak? Pernah, tenang aja. Karena kalau gak pernah ngalamin gak berani sih ngomong. Karena serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita memilih untuk mengampuni. Walaupun rempong, harus sapu-sapu, harus pay extra, harus extra effort dalam hati dan urusan ini dan itu dan lain sebagainya. Yang merasakan dampaknya juga kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, yang merasakan dampaknya juga adalah diri kita. Serius, beberapa waktu yang lalu saya harus mengambil keputusan untuk oke lah ya harus ngampunin sini orang merasa bersalah enggak, sampai hari ini minta maaf juga enggak, sampai hari ini loh minta maaf juga enggak, merasa bersalah juga enggak, malah menurut dia yang salah adalah orang lain. Tapi di momen itu saya sendiri harus dealing dengan no, I have to forgive. Saya harus ngampunin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa berdiri di depan saudara, saya bisa functioning seperti ini, saya bisa ngomongin semua hal ini, saya bisa menjalani kehidupan saya seperti ini. Karena saya memilih untuk mengampuni. Orang yang saya ampuni keadaannya gimana? Sama kayak belasan tahun yang lalu, sama. Persis. Omongannya dari belasan tahun yang lalu sama persis dan tidak berubah. Tetap pahit, tetap marah. Makin sendirian, makin kesepian. Hari ini masih gak dia bisa nyakitin hati saya? Masih bisa. Tapi jujur aja gini. Karena hati ini seperti beberapa minggu lalu ya kita bahas ya, bikin batasan bukan tembok kan. Karena udah bikin batasan, Tuhan yang melindungi hati saya. Jadi hari ini dia mau ngapain pun, it doesn't really do anything to me. Karena Tuhan yang menjagai dan melindungi hati saya. Hari ini dia sama. Sampai jujur aja hari ini tuh kadang ngeliat dia tuh kayak kesian sih sebenarnya tuh gue sama lu. But I have to really be wise. Mengasihi dong, mengampuni pasti. Tapi batasan tetap perlu. Jujur aja hari ini ngeliat kadang kesian karena itu tadi dia gak berubah. Tetap sama persis. Saya kayak I wonder kok bisa ya kamu hidup kayak gitu ya. Tapi beneran waktu kita tuh mengampuni yang ngerasakan dampaknya juga kita. Yang moving on juga kita, yang hidupnya jadi lebih baik dan lebih indah tuh kita gitu. Kalau kita tidak mengampuni, yang ngerasainnya itu tadi hidupnya sama-sama aja, tetap pahit-pahit aja, makin kesepian aja, itu yang merasakan juga adalah diri kita. Nah sehingga makanya kita terus ngerimain, kita terus ngajak, you let's forgive. Dan
Dan Paulus ngingetin di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Di terjemahan sederhana Indonesia ya, kita lihat sama-sama. Lagi nih dia bilang kan, buanglah. Katakan sama-sama 1, 2, 3, buanglah. Sekali lagi biar lebih mantap, 1, 2, 3, buanglah. Buanglah semua sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan jangan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Sebaliknya hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi dan saling memaafkan seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Muncul lagi kan kata-katanya buanglah. Ya kan? Gimana kalau bisa muncul lagi, orangnya ngulangin lagi nih sakit hati lagi. Ya kita ngapain? Ya buang lagi. Setiap hari kita juga masih harus sapu-sapu. Ya kan? Setiap hari juga masih harus sapu pel rumah kita gitu ya. Dibuang lagi, dibuang lagi, dibuang lagi. Di rumah kita bisa ada sampah gitu kan. Setelah ini dikumpulin, tumpuk. Sampah makanan lah, sampah apa yang lain. Ada sampah setiap hari. Harus dibuang. Tapi besoknya ada sampah lagi. Ya berarti harus dibuang lagi. Nah gitu juga dengan sampah-sampah yang bisa lewat dalam hati kita. Dibuang. Ya kan? Loh kok enak? Ya kan? Kok enak gitu? Karena kata-katanya itu. Seperti Allah sudah mengampuni kita. Dan dia terus mengampuni kita. Kalau kita tuh sadar. Kita ini orang yang diampuni sama Tuhan. Maka hati kita juga akan lebih kayak. Iya ya. Gue ngampunin aja dah gitu. Tapi kalau hati kita masih keras. Enak banget dia begitu, enak banget dia gini, enak banget dia gini. Jangan-jangan nih. Kita yang gak sadar. Bahwa kita ini juga orang yang butuh dan selalu menerima anugerah dan pengampunan Tuhan. Hati-hati. Kalau kita selalu ngerasa kok nyimut kamu gini, kok enak lu gini, kok enak kamu gitu. Gua yang repot, gua yang apa. Jangan-jangan kita yang gak sadar. Bahwa kita ini orang yang terus dibanjiri oleh anugerah dan pengampunan Tuhan. Tapi kalau kita bisa tahu bahwa seperti Allah sudah mengampuni saya. Maka kita akan lebih, orang Jawa bilang legowo, lebih lega. Mengampuni orang-orang di sekitar kita. Sama seperti sampah yang ini dikumpulin, sampah makanan rumah kita dikumpulin. Harus dibuang setiap hari. Gitu juga kita bersihkan hati kita. Karena sekali lagi yang ngerasain dampaknya kita kok. Mengampuni atau gak ngampunin, buang atau gak ngebuang, yang ngerasain kita. Mau banyak sampah dalam hidup kita terus, yang ngerasain baunya dan busuknya dan segala macam juga kita. Tapi waktu kita bersihkan, we let go and we let God. Yang ngerasain dampaknya juga kita. Dan bahkan gini, seorang psikolog menjelaskan, ada 4 orang seringkali nih dalam kehidupan kita yang perlu kita ampuni. Yang pertama tuh orang tua kita. Karena parents are humans. Ya kan, orang tua tuh juga manusia gitu. Mungkin yang udah pada jadi orang tua juga iya sih. Ya kan, orang tua tuh juga manusia. Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup perlu kita ampuni. Orang yang berikutnya yang perlu kita ampuni, orang dari pernikahan kita, pasangan kita, baik pernikahan yang sedang berjalan atau pernikahan yang waktu itu pernah berjalan dan udah enggak lagi. Yang berikutnya yang perlu kita ampuni, semua orang dalam kehidupan yang pernah mengganggu hati kita, buang sampahnya, ampuni. Dan yang perlu kita ampuni yang terakhir, the last but not least, adalah diri kita sendiri. Dari kegagalan atau dari kesalahan kita yang lalu atau dari apapun yang mungkin kita perbuat. Kita perlu ngampunin diri kita sendiri. Dan soal mengampuni itu bukan cuma sekali ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus pernah tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan berapa kali sih aku harus ngampunin saudaraku kalau dia bersalah terhadap aku? Apakah 7 kali? Menurut dia 7 kali udah banyak nih gitu. Tapi Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali. Kalau di matematika 490 sih. Berarti terus kalau dulu Pastor Lukas pernah ngitungin. Buat dalam 1 hari berarti kalau kita harus mengampuni selama 490 kali dalam 1 hari. Berarti setiap 2 menit sekali. Every 2 minutes ngampunin.
Every 2 minutes ngampunin, every 2 minutes ngampunin. So kalau kita bilang kok enak banget ya. Enak banget. Sono yang boleh semau-maunya, sini yang repot nih gitu. Tapi sorry mohon maaf. Karena kita tadi diingetin kita sendiri juga banyak yang gak benernya gitu. Kita sendiri sering nyakitin hati Tuhan gak? Kita sendiri masih sering jatuh bangun gak nih dalam hidup kita? Nah sehingga tadi dikatakan seperti Tuhan setiap hari masih nyiramin kita dengan anugerahnya. Setiap hari masih bersihin kita dengan pengampunannya. Gitu juga kita kepada orang lain. Minggu lalu kita ngebahas kan hurt people. Orang yang tersakiti akan nyakiti orang lain. Loved people, love people. Orang yang dikasihi akan mengasihi orang lain. Forgiven people, forgive people. Orang yang diampuni dan ngerti bahwa dirinya itu diampuni juga akan mengampuni orang lain juga. Waktu kita ngampunin, apakah kita masih bisa ingat-ingat? Traumanya bisa muncul bisa. Tapi lagi, sapu lagi setiap hari. Kita bersihin lagi. Dan kita bilang, Tuhan Yesus, guard my heart. Jagai hatiku. Supaya kita bukan sekedar bangun tembok. Seperti kita bahas beberapa minggu yang lalu. Sampai kita gak bisa ngerasain apa-apa, sampai kita juga gak bisa ngerasain Tuhan bahaya. Bukan hanya bangun tembok, tapi Tuhan yang jadi penjaga hati kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada realitanya, kita tuh bisa kok sakit hati sama keluarga, sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama orang di sekitar kita. Tapi hari ini, Tuhan lagi pengen bersih-bersih hati kita. Tuhan pengen set us free. Tuhan pengen membebaskan saudara. Tuhan pengen bersih-bersih rumah hati saudara. So di pagi hari ini, karena kita menyadari kita nih orang yang terus disirami oleh anugerah dan pengampunan Tuhan. Tempat kita masing-masing boleh teman-teman Asyar dan teman-teman kreatif boleh bantuin. Kita akan dibagikan secari kertas. Anda bisa tulis di kertas tersebut. Oh udah dibagiin dari tadi, kertas dan bolpen. Anda boleh tulis di kertas itu nama-nama orang-orang yang di hari-hari ini menyakiti hati dan kehidupan saudara. Nama-nama orang-orang yang, ini kalau belum ya boleh diminta. Nama-nama orang-orang yang ini lagi kirim banyak debu nih dalam rumah hati saudara. Yang akan kita lakukan adalah sebentar lagi kita akan nyanyi sama-sama. As we sing. Ya kan, setelah Anda selesai tulis, as we sing, saya pengen ngajak Anda untuk maju ke depan, crumple the paper, ya kan, diremet-remet kertasnya, atau kalau mau disobek-sobek terserah Anda, karena gak akan ada yang baca. Kita buang di tempat sampah, seriusan. Taruh di, ya nih saya singkirin. Mohon maaf ya bro, sorry. Crumple the paper, Anda taruh di sini. Kamu bisa kan handle ya sampah orang lain? Bisa. Crumple the paper. Oke, setelah Anda selesai tulis dulu saat ini Anda boleh tulis. Siapa sih yang bikin saudara jengkel? Pasangan, orang tua, teman kerja, ya kan, orang yang hari-hari ini lagi persaingan banget sama saudara. Atau bahkan orang di masa lalu kita mungkin. Yang dulu, yang kita tuh masih inget kesalahannya sampai hari ini. Ditulis namanya. Dan setelah itu nggak usah cocokan sama kanan kiri, nggak perlu, karena kita tidak nyontek ujiannya, ini ujian kehidupan masing-masing pribadi. Jadi setelah Anda selesai, crumple the paper, taruh di tempat sampah ini, buang. It's a sign, it's a symbol bahwa kita buang, dan setelah itu jangan dibawa lagi. Serahkan ke kaki Yesus, biar Yesus yang dealing sama itu, biar apa sih namanya sini pengki. Kalau kita Jawa kita bilang cikra, ya kan. Tinggalin di cikra dan pengki ini apapun namanya dia, ya kan. Sudah saya doakan bisa kamu ya menghandle sampah orang lain. Setelah itu let it go. Dan izinkan itu tadi, semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang
Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Kita berdiri bersama-sama. Boleh Anda mulai keluar dari bangku saudara. Boleh bawa kertasnya, taruh di depan. Bagaikan, mulai dari anywhere, anybody. Yang membentang begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Yes Kak, pertolonganmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, bagaikan dalamnya samudra. Come on, terima cintanya Tuhan buat hidup kita hari ini. Receive His grace. Yes God, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. God, thank you Jesus. Bagaikan dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Thank you Jesus, thank you God. So Tuhan, biar itu yang kami ingat dalam hidup kami, bahwa sungguh tiada terhitung kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, cintanya Tuhan yang terus Engkau banjiri, Engkau terus tuangkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga mampukan kami semua, ingatkan kami semua, forgiven people, forgive people. Bahwa orang-orang yang diampuni dan mengalami anugerah Tuhan itu juga mengampuni orang lain. Dan hari ini kami tinggalkan, kami buang semua hal-hal yang buruk, semua sampah-sampah yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami letakkan di bawah kaki Yesus, kami buang semuanya. Dan biarlah di momen hari ini Tuhan, saat kami meninggalkan tempat ini, kami tahu kami meninggalkan tempat ini dengan hati yang dibebaskan, dengan hati yang dibersihkan. We can walk our lives free, ya Tuhan, out of all the bondage, dari semua ketidakmengampuni, dari semua beban yang mungkin orang lain bisa taruh dalam hati kami. Tapi hari ini kami tahu kami sudah tinggalkan di bawah kaki Yesus, dan kami melangkah sebagai orang-orang yang dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus saja. Biar Tuhan, saat kami mengakhiri seri Rich Family for Family, ini bukan hanya akhir dari sebuah seri, tapi Tuhan, aku berdoa ini menjadi awal dari sebuah season yang baru dalam setiap keluarga. Aku berdoa memberkati setiap keluarga yang ada di Alpha Omega Church. Engkau mencurahi mereka dengan keharmonisan. Ya Tuhan, Engkau mencurahkan kesatuan atas setiap keluarga. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan pernikahan dan yang lainnya. Ya Tuhan, relationship apapun,
Tuhan terus mengurapi dengan kesatuan yang dari Tuhan saja. Kau berikan kerukunan, Kau berikan keharmonisan. Ya Tuhan, supaya bukan hanya kami membahas topik ini, tapi aku berdoa kami semua mengalami dalam keluarga kami masing-masing. Kami makin bersatu, kami makin melihat hari-hari indah yang sudah Tuhan siapkan buat setiap keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, bukai pintu-pintu dan kesempatan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Tapi kami punya Bapa di sorga yang menuntun setiap kehidupan kami. Membuat kami melihat kemenangan sehingga kami boleh terus menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin. One more song before we go today everybody. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita, come on. Are you ready? 1, 2, 3, go! Nyanyikan sama-sama. Hey. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat hidup kami, Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terherat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Percayai kini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Everybody say, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau
you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead.